Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di program WIS Waktu Istirahat Siaran di Al Ilmi Media MTS Dedeta Klasi. Tentu kita masih membicarakan terkait dunia pendidikan. Pada hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, seorang santri yang punya banyak prestasi karena dukungan dari orang tua yang hebat sehingga mengantarkan santri ini pada titik prestasi yang membanggakan, sampai-sampai linangan air mata ibundanya membasahi pipinya waktu melihat anaknya di wisuda. Baik, saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam Abi. Boleh diperkenalkan dulu namanya kakak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ilham Adam dari Desa Galung. Siapa yang menjadi panggilan keseharian kakak? Apakah Ilham atau siapa? Ilham. Ilham. Jadi saya panggil kakak Ilham ya. Baik kakak Ilham. Berapa bersaudara kakak Ilham? Kakak Ilham itu bersaudara ada 4 Abi. 4. 3 perempuan dan 1 laki-laki. Masya Allah, yang paling ganteng rupanya. Jadi kalau saya 3 bersaudara, 1 laki-laki. Jadi saya yang paling ganteng juga. Jadi kakak Ilham ini yang paling ganteng ya di antara bersaudara. Kalau yang lainnya cantik-cantik ya. Baik kakak Ilham. Dari 4 bersaudara ini berapa yang masuk pesantren kakak? Dari 4 bersaudara Abi, cuma saya yang masuk pesantren. Masya Allah. Jadi di antara saudaranya kakak Ilham ini satu-satunya dan yang masuk pesantren adalah kakak Ilham. Apa motivasinya masuk ke pesantren kakak Ilham? Motivasi saya berawal dari alumni-alumni dari Pondok Pesantren Dedeta Klasi ini, karena alumni yang berasal dari Dedeta Klasi banyak dari kampung saya Abi. Oh, dari Galung ya? Iya. Kenapa bisa termotivasi? Apa yang mereka lakukan sehingga kakak kemudian mau mondok? Awalnya alumni laki-laki itu selalu berceramah, berkhutbah, dan saya juga ingin bermimpi itu untuk berkhutbah pada hari Jumat itu Abi. Masya Allah. Sudah pernah khutbah? Belum. Kalau ceramah? Sudah. Sudah. Jadi 1 langkah sudah kakak Ilham dapatkan ya. Ngomong-ngomong, sudah berapa tahun kakak Ilham ini mondok? Sejak kakak Ilham itu mondok pada tahun 2021, bertepatan kakak Ilham berumur 11 tahun Abi. 11 tahun dan sekarang sudah tamat ya? Iya. Dan alhamdulillah dinyatakan ada penghargaan ini, Muhammad Nur Ilham Adam, lulusan berprestasi. Wih, luar biasa. Jadi umur 11 tahun mondok, apa suka dukanya kakak Ilham waktu mondok? Kan umur 11 tahun itu berpisah dengan orang tua. Ini tinggal di asrama ya kakak? Nah, itu berpisah dengan orang tua. Awalnya mungkin semua fasilitas di rumah ada ya, mau makan tinggal ambil, mau tidur ada kasur empuk. Kalau di pondok pesantren bagaimana kakak? Awalnya itu pas kakak Ilham mondok itu pada kelas 7, kakak Ilham selalu menangis Abi, karena tidak bisa berpisah dengan ibu saya. Masya Allah. Berapa lama kakak? Sekitar 1 tahun Abi. Sekitar 1 tahun. Sekitar 1 tahun kakak Ilham menangis. Iya. Masya Allah. Luar biasa ini. Biasanya anak-anak menangis itu kalau murid baru itu hanya hitungan hari, paling lama itu 1 bulan. Ini 1 tahun. Padahal antara Galung dengan pondok pesantren itu jaraknya berapa menit kalau kita jalan? 20 menit. 20 menit naik motor ya. Ini 1 tahun loh. Emangnya tidak bengkak mata itu kakak? Tidak. Tidak ya. Kenapa menangis sampai sebegitu lama kakak? Bisa diceritakan kepada kami? Karena kakak Ilham itu pas SD itu sudah
ditinggalkan oleh seorang ayah Abi. Terus kemudian dikasih masuk lagi di pondok dan berpisah lagi bersama ibu Abi. Masya Allah. Jadi umur berapa kakak Ilham bapak dijemput oleh Allah? Umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Saya turut berduka cita ya kakak. Tapi tidak apa-apa kakak. Semua kita ini akan, ya mungkin kita tidak tahu siapa yang lebih dulu. Apakah kita yang lebih dahulu untuk meninggalkan orang tua atau orang tua yang meninggalkan kita? Kita pasti ditinggalkan oleh keduanya, atau kita yang meninggalkan keduanya. Itu kita serahkan kepada Tuhan. Yang penting kakak berjuang, berdoa, dan insya Allah semua kebaikan kakak menjadi anak yang soleh, dan itu akan menjadi doa terbaik untuk kedua orang tua kita, terutama kepada bapak ya. Jadi selama kurun waktu setahun itu setiap mamak datang mengunjungi kakak Ilham menangis. Iya, kalau sudah mau pulang ke rumah menangis. kakak Ilham menangis. Masya Allah. Tidak malu kah kakak menangis di pondok banyak temannya? Sembunyi-sembunyi. Di mana yang paling banyak kakak menangis untuk menumpahkan air mata kesedihan itu? Di kamar. Di kamar. Kunci kamar menangis begitu. Berapa lama? Apanya? Waktunya itu menangis berapa menit? 10 menit. 10 menit. Masya Allah. Tapi sekarang apa masih menangis kalau berpisah dengan orang? Sudah tidak, sudah lebih kuat lagi ya. Jadi setahun itu ya waktu yang cukup lama ya kak. Ibu dari kakak Ilham ini adalah wanita yang hebat, yang luar biasa, gigih untuk terus menitipkan anaknya di pondok pesantren. Bahkan doanya itu kakak Ilham setiap hari hanya untuk kakak Ilham. Kenapa saya tahu? Karena ibu dari kakak Ilham itu orang tua kami juga. Kami sudah menganggap beliau sebagai orang tua kami, dan hampir setiap ibu itu mengunjungi kakak Ilham itu dititip kepada kami, titip dan sambil menangis. Ya, jadi antara kakak Ilham dengan ibu itu sama sebenarnya. Di sana di rumah, ketika sampai di rumah ibu itu menangis. Sama dengan kakak Ilham, setahun menangis ya. Masya Allah. Kemarin kakak Ilham dinyatakan sebagai lulusan yang berprestasi. Bagaimana perasaan kakak Ilham? Perasaan kakak Ilham itu pas pengumuman santri berprestasi itu sangat bahagia Abi. Masya Allah. Ada rasa bahagia, bangga ya. Tidak pernah ada bocoran dari guru-gurunya bahwa kakak Ilham dapat lulusan berprestasi? Hamin 2-nya Abi dikasih tahu. Dikasih tahu ya, Masya Allah. Siapa yang menginformasikan? Wali kelas? Iya. Masya Allah. Jadi itu satu kebanggaan juga untuk ya tentu kepada ibu ya, dan bapak tentunya yang melihat dari alam sana tentu akan merasa bahagia, bangga. Lalu prestasi apa saja kakak Ilham? Boleh disebutkan? Karena ini kan untuk menentukan prestasi kakak Ilham ini tidak mudah. Guru-guru itu tentu mempunyai pandangan, pendapat, dan itu dirapatkan kakak Ilham. Apa yang menjadi prestasi kakak Ilham selama mondok? Prestasi kakak Ilham itu pas kelas 7 di semester 1 dan 2 kakak Ilham mendapatkan peringkat pertama Abi. Dan di kelas 8 itu pada semester 1 peringkat pertama lagi. Masya Allah. Dan di semester 2-nya turun ke peringkat 2. Juga kakak Ilham itu pernah dipanggil untuk mengikuti lomba baca puisi Abi pada acara bulan bahasa ke-6. Di mana? Di Baru Abi. Berarti sudah tingkat kabupaten ya? Iya. Masya Allah. Juara? Juara 3. Juara 3. Terus di kelas 9 kakak Ilham mendapatkan peringkat pertama lagi di semester 1, dan juga sebagai penulis antologi puisi bersama Lembayung Senja di atas pesantren. Masya Allah. Jadi memang prestasinya banyak ya, luar biasa. Tidak salah sebenarnya ini. Selain akademik, di akademik saya lihat juara 1, 2 saja ya, itu yang berulang. Dan non akademiknya kakak Ilham
mendapatkan berbagai kesempatan untuk juara di bahkan sampai tingkat kabupaten ya. Jadi jago juga, jago apa namanya, jago puisi ya, Masya Allah. Menjadi penulis lagi, ini tidak mudah kakak. Dari sekian ratus santri, untuk menjadi seorang penulis itu hanya 1-2 yang bisa kakak. Dan kakak Ilham ini termasuk di dalamnya, luar biasa. Rencana mau lanjut di mana? Awal mulanya itu Abi, kakak Ilham itu sebenarnya mau lanjut di SMA negeri. Tetapi guru-guru yang mendukung dan mensupport kakak Ilham itu lanjut di MA DDI Takalasi ini. Dan juga orang tua selalu menyarankan untuk melanjutkan jenjang SMA saya di MA DDI Takalasi ini Abi. Kemudian saya tertarik juga di sini, jadi ingin melanjutkan MA saya di DDI Takalasi. Masya Allah. Satu pertanyaan saya lagi. Kenapa mesti berencana mau melanjut di luar? Banyak teman-teman saya yang ingin lanjut di SMA negeri itu Abi, dan banyak yang pindah sekolah juga Abi dari MTS ini. Oh begitu, jadi artinya boleh dikata mau ikut-ikutan begitu. Padahal kan ada pesan yang saya dengar bahwa kakak Ilham ini dipesan oleh almarhum bapak kepada melalui ibu ya, bahwa beliau punya cita-cita anak laki-lakinya itu sekolah tamat di DDI. Betul tidak kakak? Betul. Nah, maka kemudian kalau kakak Ilham tidak melanjutkan di DDI atau di pondok pesantren, itu tentu yang paling bersedih sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi bapak di alam sana melihat kakak Ilham mengkhianati amanah ya. Yang paling bersedih sebenarnya ibu, mama itulah yang diberi amanah oleh bapak almarhum sebelum beliau meninggal, dan itulah kemudian mama itu berjuang betul-betul. Karena tidak mudah kakak Ilham, tidak mudah seorang single parent. Beliau itu menjadi single parent, satu-satunya tulang punggung dalam keluarga kakak Ilham, ibu, dan harus merawat, mendidik keempat anaknya, dan satu-satunya harapan mamanya dari mama Ilham ini menyekolahkan anaknya di pondok pesantren untuk bisa menjadi imam nantinya, mengganti daripada bapak. Baik kakak Ilham, yang paling sulit kakak Ilham lalui ketika mondok itu apa? Kenapa sampai menangis, bahkan sampai berencana mau sekolah di luar? Apa sih sebenarnya yang paling kakak Ilham mendapatkan kesulitan untuk mondok itu? Yang kakak Ilham sulit di asrama itu Abi, karena barang-barang kakak Ilham itu selalu hilang Abi. Biar sementara masuk di luar, mau keluar sudah hilang Abi. Kenapa bisa? Tidak tahu Abi. Apa memang dibiarkan begitu saja sehingga tidak diamankan begitu? Mungkin juga karena kesalahan kakak Ilham juga, karena teledor begitu. Iya. Begitu. Tidak menjaga barangnya begitu ya. Karena kan tidak semua teman kakak Ilham itu punyai pemikiran yang sama, bagus pemikirannya. Karena ya memang di pondok pesantren itu ada bengkel, ada juga yang sudah error baru masuk ya. Jadi memang harus kita betul-betul menjadi, karena di pesantren itu kita diajarkan bagaimana kreatif, kreatif menyimpan barang agar tidak hilang. Karena dulu saya juga sama seperti kakak Ilham, sering kehilangan, tapi kemudian saya berpikir bagaimana caranya untuk tidak kehilangan barang saya ya. Saya seperti uang itu tidak pernah saya simpan di dalam lemari, tidak juga pernah disimpan di dalam kantong, tapi di mana? Saya simpan di sela-sela kitab saya. Jadi sejak itu tidak pernah lagi hilang. Bahkan untuk sandal pun saya rapo-rapo itu kakak Ilham, saya belikan rapo-rapo dan tidak ada yang bisa mengambil. Mau diapa diambil kalau sudah dirapo-rapo? Ya dikunci itu. Jadi itulah mungkin kreativitas begitulah yang harus kakak Ilham pelajari. Jangan sampai gara-gara kehilangan lantas kakak menyerah. Itu bukan santri sejati itu ya. Oke, apalagi nanti kalau sudah aliyah, tidak boleh lagi kemudian kakak Ilham
mengeluh barangnya hilang. Ya mungkin ya itulah apa namanya, mungkin niatnya pinjam tapi enggak dikasih kembali, ya akhirnya hilang. Gitu ya Kakak Ilham. Baik Kakak Ilham, apa yang ingin Kakak Ilham sampaikan untuk Mama dan untuk Bapak di sana? Tentunya yang pertama yang ingin saya sampaikan itu, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada ibunda saya karena sudah berjuang sendirian dan dibantu dengan kakak-kakak saya yang sudah Bekerja. Iya. Masya Allah. Jadi ibu dibantu oleh kakak. Masya Allah. Terus untuk almarhum Bapak? Untuk Bapak itu semoga Bapak tenang juga. Semoga bangga dengan anaknya ini. Amin. Mungkin bisa dijanji sama Bapak sekarang. Ya bisa mengucapkan janji, saya berjanji Bapak. Saya berjanji untuk menamatkan sekolah saya di DDI ini Bapak. Seperti harapan Bapak dan Mama. Masya Allah. Jadi itu janji yang harus ditepati ya Kakak. Karena itulah orang tua Kakak memilihkan kita pendidikan, mengarahkan kita pasti yang terbaik. Tidak mungkin kemudian orang tua itu mengarahkan kita kepada jalan yang tidak benar. Saya yakin Kakak Ilham akan nantinya tersenyum, bahkan mengucapkan terima kasih Bapak, terima kasih Mama sudah membimbing Kakak Ilham ke jalan yang benar, yang oleh Allah diridhoi, dan saya menjadi orang sukses. Amin. 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 Mungkin ada pesan atau kesan yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman Kakak yang selama ini bersama. Pesan saya kepada teman-teman saya itu janganlah merasa cukup ilmunya, karena tamat MTS saja ilmunya itu masih sedikit, belum sampai setengah, apalagi untuk tidak melanjutkan di aliannya nanti Abi. Jangan juga menyerah, itu saja. Oh Masya Allah. Jadi pesan Kak Ilham, mondok 3 tahun itu enggak cukup ya Kakak? Enggak cukup, masih dasar itu ya Kakak. Belum lagi kita menguasai kitab kuning, belum lagi kita menguasai banyak hal, sehingga butuh waktu lagi untuk bisa melanjutkan ya ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya. Kalau boleh nanti sampai ke Mesir ya Kakak. Amin. Amin. Kalau boleh tahu cita-citanya Kakak ini apa? Masih belum ada Bi. Kalau orang tidak punya cita-cita, tidak punya mimpi Kakak, itu seperti hidup tanpa arah Kak. Jadi sekarang Kakak ini sudah di jenjang, sudah mau masuk ke dewasa, dari remaja ke dewasa. Tentu harus punya cita-cita, punya angan-angan, yang kemudian cita-cita angan-angan itu harus diraih dengan giat, dengan belajar. Jadi harus dipikirkan ya Kakak, saya mau jadi apa? Saya mau jadi polisi kah? Saya mau jadi tentara kah? Atau saya mau menjadi apa? Dokter kah? Ustadz kah? Itu. Jadi ada planning ke depannya nanti. Baik Kakak, di balik kesuksesan Kakak ini sudah meraih berprestasi ini Kakak, harganya mungkin ya paling mahal ini 100.000 Kakak. Tapi nilai inilah yang tidak ternilai Kakak. Nilainya di balik ini yang tidak ternilai. Ini dari sekian banyak, sekian ratus santri Kakak, mungkin hanya ada 6 orang ya, 3 orang perempuan, 3 orang laki-laki. Maka saya yakin di balik prestasi Kakak ada orang hebat di belakang Kakak yang memberikan support, dorongan. Apa yang ingin Kakak sampaikan untuk ucapan terima kasih dan kepada siapa saja Kakak? Silakan. Ucapan terima kasih kepada guru-guru dan pembina Pondok Pesantren DDI Takalasi karena sudah mempercayakan Kakak Ilham untuk menjadi lulusan berprestasi di MTS DDI Takalasi ini. Lanjutnya. Dan juga kepada teman-teman yang selalu mendukung saya juga untuk jika saya malas, di teman-teman saya yang mengomentari saya dan kepada orang tua saya juga yang selalu mendukung, mensupport saya untuk selalu belajar Masya Allah. Iya, itulah ada teman, ada guru, bahkan yang paling khusus orang tua ya Kakak, yang tidak pernah lelah mendampingi Kakak Ilham. Saya yakin ibu ini orang yang hebat. Hampir setiap minggu waktu Kakak Ilham kelas 7 itu datang hanya untuk berkunjung,
menemui Kakak Ilham. Baik Kakak Ilham, pesan moralnya Kakak Ilham kepada siapa saja yang melihat tayangan Kakak Ilham ini untuk bisa menjadi motivasi Kakak Ilham. Pesan saya itu kepada orang-orang, jangan merasa cukup ilmu agamanya, karena dasar saja masih belum cukup, apalagi belum menguasai berbagai macam ilmu agama, masih berpokok-pokok lagi itu ilmu agamanya, Bi. Iya, karena bukan hanya persoalan sholat, puasa, zakat, masih banyak ya Kakak yang masih banyak yang harus dipelajari. Jadi jangan pernah merasa cukup ya Kakak, itu persoalan ilmu agama itu, tapi terus berjuang untuk memberikan yang terbaik, memberikan yang penguasaan pada dirinya, terutama kita sendiri ya Kakak Ilham, ya diri kita ini, karena untuk ilmu agama itu fardu ain, kepada siapa saja wajib, berbeda dengan ilmu bahasa Inggris, IPA, IPS, itu ilmu fardu kifayah. Kalau sudah ada 1-2 orang yang belajar ya semua sudah bisa lepas. Tapi kalau ilmu agama itu fardu ain, semua kita wajib menuntutnya. Ya, tidak kemudian hanya anak santri, tapi orang tua pun atau di luar santri pun wajib untuk menuntut ilmu agama. Baik Kakak Ilham, terima kasih Kakak Ilham sudah mengisi waktu liburannya. Kemana saja Kakak Ilham? Di rumah saja. Di rumah, bantu-bantu orang tua. Iya. Masya Allah ya. Karena tidak lama lagi Kakak Ilham nanti mondok lagi dan berpisah lagi dengan ibu. Sudah siap ya Kakak? Siap. Sudah siap menangis 1 tahun? Enggak. Karena kalau menangis lagi 1 tahun ini luar biasa, perlu Kakak Ilham ini dibawa ke dokter. Mungkin ada hal yang salah pada Kakak Ilham, tapi tidak ya Kakak Ilham. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya, selama 3 tahun Kakak ini ditempa dengan berbagai lika-liku pondok pesantren, mulai dari tadi kehilangan barang, mungkin sakit yang tidak ada orang tua, hanya teman yang merawatnya. Itu kan bagian proses penguatan Kakak Ilham, penguatan mental, penguatan jiwa, dan insya Allah Kakak Ilham akan lebih tangguh. Karena orang yang tidak pernah ditempa oleh hal yang demikian Kakak Ilham itu rapuh, mudah sekali menyerah. Ya, anak santri kalau sudah diberikan tempaan seperti itu nanti akan lebih kuat. Ya, siapa tahu Kakak Ilham nanti menjadi orang hebat. Amin. Bisa menjadi, kita tidak tahu, santri itu ada yang jadi bupati, gubernur, menteri, bahkan jadi presiden. Ada Kakak. Siapa tahu Kakak Ilham satu di antara yang akan menjadi penerus bangsa ini. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada ibunda, berbahagialah punya anak laki-laki walaupun 1, tapi itulah kemudian nanti yang membawa kepada kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Dan insya Allah cita-cita dari orang tua Ilham, Kakak Ilham ini, untuk anaknya dititipkan di Darud Dakwah wal Irsyad itu terpenuhi. Berbahagialah kedua orang tuanya, dan selamat Kakak Ilham, sudah dinyatakan lulusan berprestasi, dan semoga nanti di aliyah dilanjutkan lagi. Catatannya Kakak Ilham 1, jangan pernah melanggar di pondok pesantren, dan berprestasilah, berjuanglah, insya Allah akan mendapatkan lagi hal yang sama. Terima kasih Kakak Ilham. Sama-sama. Sekian dari kami, minallahil musta'an wa alaitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.